Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganetku yang saya hormati semuanya, welcome back to channel Progressive Football. Berita kali ini dibuka dari Jay Itnes yang tampil sangat solid mengawal lini belakang Venezia melawan Empoli. Namun Venezia harus berpuas diri dengan hasil imbang yang didapat dan bertengger di posisi 19. Berikut cuplikan videonya. Pada pertandingan kali ini, tim asuhan Eusebio Di Francesco mampu membuka keunggulan lebih dulu di laga ini. 9 menit berselang, Jaijes melakukan blok penting yang menghindarkan gawang Venezia dari kebobolan. Pemain timnas Indonesia itu bisa membaca arah tembakan penyerang Empoli, Lorenzo Colombo. Momen ini berawal dari penetrasi Colombo di kotak penalti. Ia lantas berhasil mengecoh kiper Venezia, Filip Stankovic. Setelah itu, Colombo melepaskan tembakan kaki kiri yang mengarah ke gawang. Bola yang mengarah ke gawang bisa dihalau Jaijes sembari menjatuhkan diri dan hanya berbuah sepak pojok buat tim lawan. Namun, aksi apik dari Jaijes tidak cukup buat Venezia. Hal ini lantaran Empoli bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada pertengahan babak pertama. Empoli bisa membobol gawang Stankovic berkat gol yang dijaringkan Sebastiano. Namun di pertandingan ini, Jaijes mendapatkan rating yang terbilang bagus. SofaScore memberikan rating 7,5 buat kapten timnas Indonesia. Jay Itnes bermain penuh melawan Empoli pada pertandingan ini. Dalam laga lanjutan Fiorentina versus Napoli, tim tamu mampu memecah kebuntuan di menit ke-29. Romelu Lukaku yang memantulkannya ke David Neres. Lalu Neres melepaskan sepakannya dari sudut melalui Moise Kean, namun gol Kean dianulir VAR karena dianggap terlebih dahulu handball. Moreno bikin kesalahan fatal selepas jeda. Ia berusaha melewati Zambo Anguissa di kotak penalti sendiri. Anguissa bisa mendapat bola hingga Moreno melakukan tackle. Wasit pun langsung menunjuk titik putih. Romelu Lukaku yang maju sebagai eksekutor bisa mengecoh De Gea. Napoli unggul 2-0 di menit ke-54. Di menit ke-68, anak asuh Antonio Conte berhasil menambah jumlah gol yang dicetak oleh Scott McTominay. Di babak pertama pada menit ke-10, AS Roma bisa mencetak gol dari serangan balik. Pellegrini bisa mendapat bola di kotak penalti Lazio. Ia sempat mengecoh bek-bek lawan sebelum akhirnya melepas tembakan ke pojok kiri atas gawang. Skor menjadi 1-0 untuk AS Roma. Pada menit ke-18, Roma kembali mencetak gol dan dari serangan balik juga dalam situasi 2-3. Dybala memberikan bola pada Saelemaekers di half space kanan kotak penalti Lazio. Ia sempat mencocor bola dengan kaki kanan tapi bola diblok kiper Ivan Provedel. Namun untungnya bola rebound kembali ke kaki pemain Belgia itu dan dengan kaki kirinya ia menjebol pertahanan Provedel. Juventus tampil lebih menjanjikan di awal laga. Juve sukses unggul di menit ke-21 lewat aksi Yildiz menerima umpan Samuel Mbangula di sisi kanan. Yildiz melepas tembakan keras yang menghujam gawang Milan. Milan mencoba untuk membalas, namun Alvaro Morata kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Juve. Skor 1-0 bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, Milan mencoba meningkatkan agresivitas. Hasilnya, Milan sukses menyamakan skor di menit ke-71. Pulisic dilanggar Manuel Locatelli di kotak terlarang. Pulisic pun maju menjadi Algojo penalti dan sukses menaklukkan Michel Di Giorgio. Hanya 5 menit berselang, Milan secara luar biasa mampu berbalik unggul menjadi 2-1. Sebuah crossing yang dikirim Musa berbelok arah menjadi gol usai membentur badan Federico Gatti. Juve mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu, namun upaya mereka tak membuahkan hasil. Skor 2-1 untuk kemenangan Milan pun menjadi hasil akhir laga ini. Dari Liga Italia kita beralih ke Liga Inggris. Berikut ulasan hasil pertandingannya. Manchester City dan West Ham United berjumpa di pekan ke-20 Premier League. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus West Ham United di Etihad Stadium ini berakhir dengan skor 4-1. Manchester City membuka skor dengan gol bunuh diri Vladimir Koval di menit 10. Kemudian Erling Haaland menggandakan keunggulannya lewat gol pada menit ke-42.
Gol kedua Haaland di menit ke-55 mengubah skor menjadi 3-0. Lalu gol Phil Foden di menit ke-58 menjadikannya 4-0. Pada menit ke-71, West Ham menipiskan selisih skor lewat gol Niklas Füllkrug dan skor berakhir 4-1 hingga akhir laga. Pada menit keempat, Tottenham mengejutkan Newcastle dengan membuka gol pertamanya. Umpan lambung Porro ke depan ditutaskan Solanke dengan diving header di depan kotak 6 yard. Spurs unggul 1-0. Berselang 2 menit, Tottenham kehilangan bola di sepertiga akhir lapangannya sendiri, sehingga Newcastle bisa melakukan serangan balik cepat. Anthony Gordon menusuk sisi kiri kotak penalti, lalu menceploskan bola ke sudut bawah gawang Tottenham. Skor kini menjadi 1-1. Gol kedua yang dicari-cari Newcastle akhirnya terlahir. Isak mencetak gol untuk membawa Newcastle berbalik unggul 2-1 di menit ke-38. Tidak ada gol hingga akhir laga. Laga berakhir dengan skor 2-1. Di pertandingan Chelsea melawan Crystal Palace, Chelsea berhasil membuka keunggulannya pada menit ke-25 lewat sebuah serangan yang dibangun rapi dari belakang. Asis Cole Palmer sukses dicocor Jackson menjadi gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Alih-alih memperbesar keunggulan, Chelsea justru harus kebobolan di menit ke-54. Tembakan melengkung yang dilepas Eze melesat indah tanpa bisa Pada pekan ke-20, Liverpool menjamu Manchester United di Anfield. Duel ini berjalan sangat alot, khususnya seperti yang diprediksi fans Manchester United. Setan Merah bisa memberikan perlawanan sengit kepada Liverpool. Pada babak kedua, di menit 52, Manchester United berhasil membuka golnya lewat tendangan keras Lisandro Martinez. Lalu 8 menit berselang, Cody Gakpo tidak mau kalah oleh Lisandro Martinez dan mencetakkan golnya untuk menyeimbangkan hasilnya menjadi 1-1. Pada menit ke-70, Liverpool berhasil mendapatkan hadiah penalti. Muhammad Salah sebagai Algojo tidak ragu untuk mencetak gol dan membawa keunggulan untuk Liverpool. Skor menjadi 2-1. Pada menit 80, Amad Diallo berhasil mencetak gol untuk Manchester United dan skor akhir menjadi 2-2 hingga akhir laga. Pada pertandingan Arsenal versus Brighton Albion, di menit ke-16 Arsenal berhasil membuka keunggulan. Umpan cerdik dari Marino diterima Nwaneri di sisi kanan. Winger muda ini lantas memotong ke dalam dan menembak akurat. Gol untuk Arsenal menjadi 1-0. Di menit ke-60, Brighton akhirnya mendapat hadiah penalti. Saliba dianggap melanggar Pedro. Wasit Anthony Taylor menunjuk titik putih. Joao Pedro maju sendiri sebagai Algojo dan menembak ke sisi kanan, menaklukkan David Raya. Gol menjadi 1-1 untuk Brighton. Tidak ada gol tambahan hingga akhir laga dan skor 1-1 menutup hasil akhir pertandingan. Ya, sekian berita sepak bola dari channel Progressive Football. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Ciao.